Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut untuk TOEFL reading materi vocabulary question ya. Jadi ini kita masih masuk di bagian vocabulary. Kemarin kita sudah bahas yang materi ke-8 ya. Jadi kita bisa memahami arti suatu kata dengan melihat petunjuk-petunjuk pola strukturnya ya, grammarnya gitu. Nah, saat ini kita akan cover yang bagian ke-9, ke materi 9. Yaitu kita menentukan arti sebuah kata dari bagian-bagian kata itu sendiri gitu. Kayak imbuhannya lah istilahnya. Misalkan, like kan artinya suka. Nah, berarti dislike. Kita tahu bahwa dis itu menandakan adanya negatif. Nah, berarti dislike tidak suka gitu ya. Sama juga mall praktek ya. Praktek ya. Ini kan bahasa Indonesia juga kan praktek sudah ya sekarang ya. Kalau bahasa Inggrisnya berarti mall practice ya. Seperti itu. Nah ini kan mall artinya kan sebuah kesalahan gitu ya, negatif itu artinya. Nah itu berarti praktek yang salah, seperti itu. Jadi nanti di tes TOEFL atau mungkin di bacaannya, baik yang mungkin kita pahami, kita dapatkan di bacaan, walaupun mungkin nggak diuji langsung ya. Apalagi mungkin diuji langsung ya, kita bisa pahami kata itu dengan melihat bagian-bagian katanya. Nah ini termasuk yang umum ya, yang mungkin ditemukan gitu. Jadi misalkan kontra itu artinya melawan. Ya, jadi kontras berarti kayak ada perbedaan, ada perlawanan gitu ya. Nah, mall tadi sudah kita bahas, buruk, mall konten. Ini termasuk kosakata jarang sekali dipakai. Saya pribadi nggak pernah dapat di luar materi ini ya gitu. Jadi mall konten ini bukan berarti konten salah ya, bukan. Saya nggak tahu ya kalau ke depan mungkin sebab maknanya bisa berubah. Kalau untuk saat ini saya lihat di kamus artinya itu dia maksudnya orang yang jarang bersyukur gitu, yang suka komplain lah istilahnya gitu, sedikit komplain gitu ya, itu maksudnya mall content gitu. Miss ya, error, kesalahan, mistake ya, kesalahan, misunderstanding, kesalahpahaman kan gitu ya, understanding kan pemahaman, misunderstanding kesalahpahaman. Sub, under ya, bawah, subway ya, subway artinya ya bisa artinya terowongan atau mungkin jalan atau mungkin kereta bawah tanah gitu. Des ya, dekade kan, satu dekade gitu ya, 10 gitu ya. Multi atau multi, many banyak, multiple artinya banyak ya. One satu, solo kan satu ya, penyanyi solo ya, penyanyi satu orang gitu. Three tiga, triple ya. Ada juga kan by kan artinya satu, makanya biasa kita katakan bilingual gitu. Orang yang bisa berdua bahasa. Kalau multi kan banyak kan, maka bisa kita katakan multilingual, orang yang bisa lebih dari 2 bahasa atau 3 atau ke atas lah, banyak gitu ya, banyak bahasa dia tahu. Ditch ya, mengatakan dikte kan, mendiktate ya, mendikte artinya mendikte, memerintahkan ya, itu bahasa Indonesia juga kan. Biasa mungkin kita di sekolah ya, waktu saya masih sekolah ya sering sekali guru kita atau teman kita yang mendikte dalam kelas ya, kita nanti mencatat gitu. Sekarang sudah nggak ada lagi ya sistem gitu. Domin, master, menguasai, dominan, judge ya, judgment, penilaian, death, mati ya, more kan gitu. Mortal ya berarti tidak kekal atau mati gitu ya. Immortal kan lawannya ya, im. Ya, im artinya tidak, berarti tidak mati, kekal gitu ya. Spek ya, melihat, spektator kayak orang yang melihat, orang yang menonton gitu ya, orang menyaksikan gitu. Earth, bumi, teritori, wilayah, daerah. Turn artinya bisa artinya berbelok atau mengalihkan, menggantikan gitu ya. Divert artinya mengalihkan gitu ya, bisa. Hidup, revive ya, jadi menghidupkan kembali, entah itu yang dihidupkan kembali. Kalau misalkan teman-teman biasa main game ya, saya pribadi biasa main main PUBG gitu. Nah di dalam PUBG itu ada namanya revive, jadi kita kalau teman kita mati, kita silakan dengan knock ya, itu bisa dihidupkan kembali gitu. Nah tapi ini bukan cuma nyawa ya yang bisa dihidupkan, tapi juga mungkin misalkan confidence, rasa percaya diri. Mungkin selama ini orangnya percaya diri, tiba-tiba karena ada suatu hal, karena trauma atau apapun gitu, tiba-tiba kepercayaan dirinya hilang, maka dihidupkan kembali kepercayaan dirinya, itu dikatakan revive ya. Kesehatan juga, misalkan lagi sakit, to revive artinya menyehatkan kembali ya, itu juga bisa artinya. Oke, kita lanjut. Nah misalkan tadi vivid, kita ingat ya, oh vivid tadi artinya hidup. Nah berarti tinggal cari tadi vivid mana, vid ya. Vid itu, nah ini tadi ya hidup ya, ini viv kan gitu. Sorry, saya bersihkan ya, ini maksud saya, ini viv. Nah hidup. Betul, jawabannya cari aja yang arti-arti kata hidup ya, life kan, betul Charlie ya, seperti itu. Misspell, kesalahan kan, negatif, tinggal cari yang negatif, incorrectly kan ya.
Jadi tanpa lihat konteks ya, kita belum masuk ke kosakata yang memang kita harus pahami dari konteks ya. Nanti fokus kita itu di materi ke 10 dan 11 gitu. Tapi nanti tentunya ada juga soal yang kayak seakan-akan bisa kita jawab dari beberapa arah ya. Diction dari dik ya, mengatakan kan, berarti speech ya. Dikte kan, mendikte gitu, speech ya. Artinya perkataan gitu ya, suara gitu. Ceramah kan bisa jadi speech juga artinya ceramah ya, bisa juga artinya ceramah. Oke, misconception berarti ada konsepsi yang salah gitu. Nah, kalau kita lihat di sini intinya negatif ya. Idea nggak ada negatif di situ, proof of fact nggak ada, teori nggak ada. Nah, sekarang mungkin kita dapatkan kata erroneous ya. Erroneous. Ini termasuk kosakata yang jarang sekali diujikan ya. Kalau mau dicek itu kayak gini. Kita cek di sini ya. Erroneous. Nah, itu ya. Nah, itu kan tidak ada informasi apakah ini A1, A2, B1, C2 gitu ya. Ini menandakan bahwa kosakata yang termasuk jarang sekali diujikan. Nah, artinya salah ya, itu wrong or false gitu, salah. Berarti jawabannya adalah Charlie ya. Gitu. Nah, kayak begitu depan, misalkan nanti ke depan kita tahu, oh saya tahu dia, saya tahu ini yang saya nggak tahu. Tapi diantara bisa kita tebak, oh ini kemungkinan inilah artinya yang miss gitu ya. Nah, interwoven, nah biasa kita dengarkan kan internasional ya. Nah, internet juga misalkan ya contoh. Apalagi kira-kira yang pakai inter dan lain gitu ya. Nah, internasional kan menandakan bahwa ada kayak semacam antara nasional gitu. Jadi beberapa nasional bergabung dalam suatu, misalkan ada konferensi, ada mungkin pertandingan bola misalkan, berarti beberapa nasional, beberapa negara nasional gitu, nationality ya, yang bergabung, jadi dikatakan dengan internasional. Internet ya. Internet juga diartikan mungkin maknanya itu artinya beberapa jaringan gitu ya dalamnya situ ya, mungkin ya. Nah, berarti tinggal cari yang yang bermakna kayak ada campuran atau mungkin ada perbedaan gitu ya. Kita lihat sini mix kan gitu ya, mix together. Nah, itu jawabannya. Seperti itu ya, mix together, interwoven. Nah, lanjut Malaspera. Tadi kita sudah pelajari kata mol itu menandakan negatif kan. Jadi kita tinggal cari aja kata di bawah sini yang bermakna negatif. Less ya. Berarti sekarang antara Alpha dengan Charlie. Ini pasti salah, ini pasti salah. Nah, kalau kayak begini, berarti sudah sebenarnya pada dasarnya sudah stuck kita di sini. Kita harus cek di konteksnya dan itu nanti di materi ke berikutnya sebenarnya. Untuk bisa mengetahui yang mana benar sini. Apakah dia bentuk noun-nya, bentuk adjektifnya. Tapi nggak apa-apa ya kita jawab sekarang. Jadi kita baca konteksnya. Kalau kita lihat sini di atas dibahas tentang sebuah bahasa ya. Ini bukan bahasa Inggris sebenarnya. Jadi kita lihat di sini ada ini ya, entah suku kayaknya ini deh, suku Zamenhof ya. Suku kayak mungkin suku Amerika paling itu. Biasanya Amerika gitu. Atau nanti Google aja ya. Itu kita sama-sama Google ya. Apa itu Zamenhof? Suku kayaknya itu deh, suku di Amerika mungkin. Zamenhof. Zamenhof seorang ophthalmologis ini ya, berarti. Oh, dia yang membuat bahasa. Ada orang membuat bahasa ternyata, bukan suku ternyata ya. Saya pribadi nggak tahu, serius. Oke, jadi ini ya, pokoknya dia membuat bahasa. Jadi katanya itu bahasanya. Bagaimana dia menyederhanakan bahasa itu, katanya bisa dilihat dari imbuhan-imbuhannya. Suffixes artinya imbuhan ya, baik awalan ataupun akhiran. Katanya semua noun itu berakhiran o. Nah, ini kan bukan o kan, berarti bukan noun ya. Amico, contohnya ya, amico artinya teman. Dan semua kata sifat berakhiran a. Ini kan berakhiran a, berarti adjektif ya. Berarti jawabannya adalah Charlie gitu. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ada kan kemarin materi yang jawabannya itu secara tidak langsung gitu. Nah, ini termasuk juga sebenarnya gitu. Ini kan ada kata invert kan. Jadi ini menjawab soal ini kayak 3 skill yang kita butuhkan. Yang pertama kita harus tahu ininya kayak imbuhannya. Tapi sebenarnya imbuhannya dijelaskan kok di atas. Ini ya, sebenarnya mol ya. Apa itu mol di sini ya? Gitu. Memiliki makna yang opposite, berlawanan gitu ya. Negatif maksudnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, unerringly. Nah, ini termasuk kosakata yang saya pribadi nggak pernah dapat di luar ya. Atau mungkin bisa katakan saya nggak ingat apakah saya pernah dapat. Jarang sekali dipakai itu. Unerringly. Jangan dulu cek ya. Kita mau jawab dulu tanpa lihat kamus tentunya. Nah, an kan menandakan negatif ya. Umumnya ya, tentunya nggak selamanya an itu ini ya. Tapi umumnya dia bermakna negatif. Kita cari aja negatif di bawah. Less without kan 2.
Berarti alfa, delta, no. Sekarang antara Bravo dengan Charlie. Nah, untuk menjawab soal seperti ini ya gitu kayak tadi. Kalau kita sudah stuck dengan skill itu yang kita tahu ya kita harus baca kalimatnya gitu. Kita harus pahami ya. Jadi kitanya, nah kalau cuma saya lihat ini, untuk memahami kalimat ini kita harus pahami dulu dari atas. Dan serius ini topiknya tentang aliran determinisme ya. Ini kayak semacam filsafat gitu. Mungkin orang geografi juga pelajari bagaimana hubungan katanya antara manusia dengan lingkungan hidup. Ini bahasa Indonesia saja serius, ini termasuk sulit ya dipahami ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau pelajari tentang aliran determinisme ini ya di sini. Ini agak bagus ini. Saya lihat ini. Jadi kita lihat di sini katanya determinisme adalah teori filosofis ya, filsafat gitu, yang menyatakan semua peristiwa di alam semesta termasuk tindakan manusia secara ditentukan sebelumnya oleh hukum alam yang dapat diubah. Ini kayaknya takdir deh, kayak gitu ya. Mungkin kalau kita teman-teman yang ini ya, yang biasa belajar agama, biasanya kan kita belajar tentang takdir kan biasa ada orang yang berpikir agak aneh-aneh ya. Jadi katanya kalau takdir itu berarti katanya ada takdir yang kayak sudah pasti, ada kayak semacam takdir yang pilihan hidup. Jadi misalkan besok kita akan nanti malam tidur jam 10 misalkan, sekarang siang ya. Nanti malam tidur jam 10. Nah, itu sudah takdir, artinya itu sudah ditentukan memang sebelumnya dan tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa kita ubah ya jadwal gitu. Nah, termasuk misalkan kalau kayak kematian ya, kita kan teman-teman muslim ya yang paham bahwa takdir kematian itu kayak sudah pasti gitu. Tidak bisa lagi diubah-ubah ya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan kalau untuk kematian. Nah, kalaupun misalkan ada katanya yang berdoa dipanjangkan umur, pada dasarnya dipanjangkan itu bukan umur hidupnya gitu ya, tapi lebih ke berkah hidupnya gitu. Itu yang muslim ya, teman-teman muslim yang setahu saya yang dipahami seperti itu. Nah, ini kayaknya begitu deh maksudnya determinisme itu seakan-akan semua hal terjadi itu ya memang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Tapi dalam konteks ini bukan Tuhan ya, tapi dia lebih ke alam katanya, alam yang sudah menentukan seperti itu. Kayak hukum alam lah istilahnya gitu. Nah, ini kita baca dulu, pahami tadi antara Bravo dengan Charlie ya. Ide aliran determinisme bahwa tidak ada hal terjadi dalam alam ini tanpa ada penyebab alam gitu. Maksudnya semua hal terjadi itu karena ada penyebabnya katanya. Telah dikatakan ya sebagai hukum alam, memang katanya suka hukum alam itu apapun yang terjadi pasti ada penyebabnya, itu maksudnya. Tetapi katanya ini dilawan, under attack gitu, dikritisi atau dilawan baik dari segi filsafat ataupun dari segi saintifik katanya. Hukum saintifik ya, hukum sains maksudnya ya, berasumsi bahwa ada beberapa kondisi yang akan gitu ya, ini kita belum tahu artinya, akan mengantarkan ke outcome yang sudah ditentukan gitu. Istilahnya ada memang beberapa kondisi gitu untuk bisa hal ini terjadi, tidak bisa terjadi sebegitu aja ya, maksudnya nggak bisa terjadi, ada beberapa kondisi ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini artinya effortlessly, tanpa usaha, aneh kan, tanpa ada kesalahan. Nah, ini lebih cocok ya Charlie. Jadi katanya hukum-hukum saintifik itu berasumsi bahwa ada beberapa kondisi yang tanpa kesalahan ya, kalau misalkan A terjadi maka mungkin B terjadi gitu. Istilahnya sudah pasti gitu. Ya, kurang lebih mungkin begitu maksudnya. Yang mengantarkan ke hasil yang sudah ditentukan gitu, predetermined ya, seperti itu. Jawabannya Charlie ya, ini agak sulit memang ya dipahami gitu. Ini topiknya juga topik apa gini, agak susah ya filsafat. Kemarin mungkin juga kita dapatkan yang teori kayak semacam behaviorisme, kognitivisme ya yang saya jelaskan. Kalau behaviorisme, kognitisme itu memang umum di pendidikan, jadi saya agak umum. Kalau determinisme saya pribadi nggak pernah pelajari itu secara khusus ya. Teman-teman mungkin bisa nonton di YouTube ya untuk pelajari. Oke, ini silakan dilanjutkan ya, dikerjakan di kelas daring bagi yang ikut di kelas kita ya. Tentunya pembahasannya bisa diakses di kelas kita ya di website Edinburgh. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.